Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak tahun 2022. Pertama-tama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, kemudian sambutan Ketua Cabang PGRI, berlanjut kepada sambutan Dewan Penasehat dan sambutan Ketua PGRI Kabupaten, nanti sekaligus membuka acara. Sebagai penutup adalah doa. Baik, bersama-sama kita akan buka acara ini dengan membacakan bersama-sama ayat 12 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan
tahun ke belakang dan menyusun program kerja yang harus dilakukan oleh perusahaan 1 tahun ke depan. Ya. Kalau dulu kan ada istilah perbaikan, ada perbaikan dan pengayaan. Begitu ya. Kalau misalnya sebuah siklus reevaluasi tidak lanjut di situ. Jadi hari ini Bapak Ibu semuanya, saya mengajak kepada para pengurus Ranking semuanya, mari apa yang sudah dilakukan oleh pengurus cabang ke belakang ini menjadi catatan-catatan penting, di mana kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, supaya nanti Bapak Ibu semuanya menyusun program ke depan itu program yang sederhana, terukur, dan dapat dilaksanakan. Jangan sampai misalnya kita membuat program sekolah, terutama yayasan PGRI, karena di tempat ini ada beberapa yayasan, ada sekolah yang di bawah yayasan PGRI, dan kebetulan Pak Ketua di samping sekretaris bidang, saya ditambah kerjaan jadi pengurus yayasan pendidikan PGRI di Kabupaten Tuban, ada 5 orang, sehingga nanti SMP, SD yang ada di bawah yayasan PGRI dibinanya itu oleh YPLP. Jadi maaf, bukan duluan, bukan atasan, tapi yang punya kewenangan nanti itu PGRI untuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah yayasan pendidikan PGRI. Jadi kalau pelajar besar, walaupun posisinya sebagai masih belum pengawas, mau berkunjung ke SMP PGRI atau ke TK PGRI, kontrol boleh sangat, karena itu milik PGRI. Jadi samping kedinasan harus ke bapak pendidik atau pengawas, tapi harus juga itu atasannya adalah yayasan PGRI itu sendiri, karena yang ngangkat kepala sekolahnya itu bukan oleh dinas pendidikan. Awas, yayasan PGRI itu yang mengangkatnya adalah PGRI. Seperti kepala SMP PGRI Bayapa, itu diangkat oleh kita, bukan oleh dinas pendidikan. Sama dengan TK, SMA dan SMK-nya. Jadi bukan dinas pendidikan yang punya kewenangan untuk mengangkat, kemudian mengganti atau tugas, tapi yayasan. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu, yang alhamdulillah saya punya pengalaman sedikit lagi. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami lakukan selain rasa syukur kami pada Ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari bisa mengikuti konferensi kerja cabang PGRI Kecepatan Baik tahun 2020. Untuk itu Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang dapat membawa barokah, rahmat dan hidayah buat kami semua. Ya Allah yang Karim, izinkanlah kami memohon padamu, jadikanlah kegiatan ini sebagai pembangkit semangat kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik, sebagai bukti rasa syukur kami pada Ya Allah, Ya Rahim. Ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Untuk itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup dan kehidupan kami,
dan berilah kami kemampuan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedikit pun yang kami terlepas dari kealpaan dan kehinaan, baik itu sengaja maupun tak disengaja. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa para pemimpin kami yang telah membentuk seperti kami. Akhirnya ya Allah, harapan kami hanya bisa memohon, hanya Kaulah satu-satunya yang dapat mengabulkan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah menjadi cabang Pekayaan tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu silakan, di sini acaranya pengesahan dari acara atau pengesahan jadwal. Bapak Ibu tinggal dilihat di halaman selanjutnya, yaitu dari tata tertib dulu ya. Untuk tata tertib ya, apa perlu saya bacakan sampai selesai? Saya tanya ke forum, apa perlu dibacakan dari awal sampai akhir sampai selesai? Ya. Perlu dibacakan? Ya. Terima kasih, tidak usah dibacakan. Saya tanya untuk tata tertib kegiatan hari ini. Sebenarnya kita punya palu mak, dipinjam palu aku kilogram. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah jadwal acara. Bapak lihat jadwal tadi sebelumnya, yang pada hari ini mulai tadi pembukaan sampai dengan akhir ya. Apa perlu saya bacakan jadwal acara dari awal sampai akhir? Sudah dibaca oleh Bapak? Ya. Betul? Disetujui? Ya, jadwal acara kegiatan hari ini disahkan dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 lewat sedikit. Terima kasih. Untuk palunya salah. Selanjutnya kita menginjak kepada acara. Alhamdulillah untuk pleno 1 sudah selesai Pak. Ya, sudah selesai kan? Kita menginjak ke acara pleno 2 yaitu pemilihan pimpinan sidang dan perangkat sidang. Ya, ini oleh panitia langsung saya di tackle ya oleh kami pengurus cabang Kecamatan Bayan. Bisa disetujui? Pimpinan sidang akan melaksanakan serangkaian acara pleno 1 sampai dengan pleno 6, yaitu dihadiri oleh pengurus cabang Kecamatan Bayan. Bisa disetujui? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke acara pleno 3. Pak, pleno 1, pleno 2, keseluruhannya. Pleno 3 yaitu yang penting laporan kegiatan PKN cabang tahun 2021 sekaligus nanti LPJ keuangan pengurus cabang tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Cabang PWRI. Pada pleno yang ketiga ini Bapak mohon nanti diingatkan, mungkin saudara-saudara sudah membaca, nanti faktual akan menjelaskan program yang sudah dilaksanakan selama kurun waktu Maret atau April sampai Desember. Dan di sini juga nanti akan disampaikan mengenai keuangan kita dari April sampai Desember. Ya. Seharusnya kami melaksanakan sebelum ke acara kegiatan hari ini,
sebenarnya kita harus melaksanakan pra atau sidang komisinya di seminggu sebelumnya. Dikarenakan waktu dan lain hal, masalah anggaran juga, maka semua kegiatan kita laksanakan pada hari ini. Jadi nanti di dalam laporan keuangan atau pertanggungjawaban ketua, kalau jumlahnya di PGRI ini, Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah Sekbid Organisasi dan Kaderisasi itu beliau sudah melakukan kegiatannya pada saat rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh PGRI cabang yang sifatnya memang perlu segera untuk melakukan rapat-rapat kerja harian begitu, apakah misalnya 2 bulan 3 bulan sekali, dan itu adalah salah satunya adalah dari fungsi kerja Sekbid Organisasi dan Kaderisasi. Tapi kami melakukan ini Bapak semuanya, salah satu yang sudah dilakukan oleh Sekbid Organisasi dan Kaderisasi itu adalah salah satunya pembentukan ranting, dan sudah dilakukan kan ya, walaupun pada saat itu kita memang pembentukan ranting itu adalah sangat terbatas, yang seyogianya adalah dilakukan di ranting masing-masing. Tapi karena memang saat itu dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita nggak boleh kumpul bareng. Akhirnya ke cabang itu hanya dikirimkan pengurus ranting terpilih dan dilantik secara bersamaan di gedung PGRI kita ini. Itu salah satunya. Yang kedua, Sekbid Organisasi juga melakukan kegiatan hari ini. Ini adalah bagian dari kerja Sekbid Organisasi dan Kaderisasi semuanya ya. Salah satu bagian kerjanya itu yang memang tampak dilakukan oleh bagian Sekbid Organisasi dan Kaderisasi. Berikutnya Bapak semuanya adalah berkenaan dengan keanggotaan. Keanggotaan itu arti seperti halnya misalnya sekarang karena ada pergantian KTA dan sebagainya, itu juga adalah merupakan salah satu fungsi dari fungsi kaderisasi dan organisasi, dan itu sudah dilakukan oleh kita semuanya dengan hampir 60% anggota PGRI sejumlah 353 itu anggota sudah memiliki KTA yang bisa digunakan multifungsi ya, digunakan seperti halnya untuk belanja dan sebagainya, seperti halnya kartu anggota ATM dan sebagainya yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, yang kedua Sekbid bernilai ekonomi Bapak Ibu semuanya. Dengan cara apa? Mengirimkan kegiatan-kegiatan sekolah yang positif, misalnya dalam hal pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, atau misalnya kegiatan-kegiatan iklan guru-guru di sekolah dan sebagainya, itu masuk misalnya dikirim ke YouTube PGRI. Kita punya anggota 353, anak SD saja sekarang sudah 4.500, belum SMP berapa ya? Hampir 1.000. Itu potensi sebenarnya Bapak Ibu yang bisa digali. Andaikan misalnya anak SMP saja 3.500, SD udah 4.500, belum SMP, SMK yang sama-sama melike itu YouTube PGRI. Misalnya dalam sebuah tayangan, wah udah kan, bahkan PGRI punya honor itu dari penghasilan YouTube itu. Ya, guru-gurunya 350 misalnya ya, 353. Setiap sekolah mengirimkan ke channel YouTube-nya misalnya. Nanti nilai disambrek dan sebagainya, itu bisa bernilai ekonomi itu. Ketika misalnya yang menyabreknya sudah banyak, wah ini sebenarnya potensi bos. Jadi kalau Pak Henry nyebutnya adalah pengembangan ekonomi kreatif ya, digitalisasi. Nah kita juga sudah punya sebenarnya dari itu. Dan nanti saya mohon nanti bagian Sekbid Infocom nanti Pak Hendra coba link-linknya nanti dikirim ke grup kita supaya kita mengenal. Jangan sampai anggota PGRI belum pernah like YouTube-nya PGRI ya. Ya sekali-kali lah melihat YouTube-nya PGRI gitu ya, di like gitu, di subscribe gitu kan, supaya apa? Supaya bernilai ekonomi gitu ya. Sekarang ada aplikasi apa tuh Pak Joy yang tiba-tiba mahasiswa itu dari Miliander itu jual-jual foto, apa namanya tuh? FT ya, pokoknya itu coba hanya menjual saja.
di aplikasi tertentu begitu, itu dalam 1 jam penghasilnya sudah miliuner itu, tidak terasa ya, diam aja, pokoknya luar biasa gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya, sekarang adalah arah digitalisasi. Saya berharap semuanya, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya potensi. Yuk mari coba dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya ini untuk nanti selanjutnya dikembangkan di YouTube kita semuanya. Nanti Pak Hendra insya Allah dalam waktu dekat ini nanti silakan untuk linknya untuk YouTube PGRI nanti dikirim ke grup, nanti kita sama-sama kompak untuk di like Bapak Ibu semuanya ya, supaya nanti bisa meningkatkan ekonomi. Setuju saya kira ya? Oh, tunjukkan masa nggak setuju. Terus juga IG kita punya kan IG Pak Hendra? Belum. Saya juga nggak punya aplikasi IG ini, karena IG itu anak muda nih, saya udah tua jadi jangan kirim foto-foto ya. Udah kita YouTube aja lah, ya apa aja ya? YouTube aja lah YouTube nanti ya. Terus Bapak semuanya, kalau teknik penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat memang ini juga belum kita lakukan, jujur saja, karena memang biasanya pada momen-momen yang sifatnya ada bencana dan sebagainya kita belum melakukan yang semuanya. Kalau diklat kita sudah bagus semuanya ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara diklat workshop PPK, diklat bahasa kali itu adalah bagian dari kerjasama kita PGRI dengan pusat bahasa musik Banten dan sebagainya. Salah satunya. Terus hubungan antar instansi ini sudah dilakukan juga bagus semuanya. Pengembangan karir adalah salah satunya dengan cara kita membantu untuk usul pangkat bagus semuanya. Dan alhamdulillah ketika bayar diusulkan semuanya, misalnya dalam periode April 20 itu alhamdulillah biasanya itu tidak ada yang gagal karena kita kawal semuanya ya, sesuai dengan kami semuanya. Kerohanian tentu Pauline dalam hal yang tertentu itu selalu hadir ya dengan kerohaniannya, bahkan mungkin salah satu agenda yang perlu kita laksanakan ini adalah adanya pengajian bulanan yang waktu itu kita sepakati ya, karena memang zaman COVID waktu itu sehingga kita tidak bisa berkumpul bareng, sehingga pengajian juga tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sirkuit bulan perempuan memang belum maksimal, baru sudah diakui. Sirkuit olahraga dan seni budaya ini sudah dilakukan baik saya kemarin pada saat kita pertandingan di tingkat Jawa Selatan, itu juga salah satunya adalah untuk dari perkembangan seni dan juga dari kegiatan-kegiatan ada hajatan dan sebagainya. Jadi kita memiliki gedung bagus banyak, walaupun beberapa orang personalnya sudah meninggal dunia, tapi kemarin Pak Dede melakukan kaderisasi begitu ya, dan sudah pernah ikut dan bahkan kasih kita juga ke PGRI ada partisipasi masuk dari setiap kegiatannya dan itu tercatat rapi di di bendahara PGRI ya. Karena memang baru sekali ya Pak Pembendahara ya, kalau masalah skornya. Jadi karena memang PGRI baru sekali, jadi skornya PGRI baru sekali, baru semuanya. Terus yang teknik penelitian pengembangan pengabdian masyarakat, memang ini sama dengan PPM semuanya. Teknik penegakan kode etik, advokasi badan hukum, alhamdulillah selama 1 tahun ini anggota PGRI yang tidak ada yang masuk dilaporkan oleh siapapun ke ranah hukum. Hanya ada satu waktu itu, saya sebut nama saja, mohon maaf, yaitu Pak Abdul Majid, Pak Majid. Beliau adalah bidang pembinaan karier itu kayaknya hampir sejenis ya. Mohon nanti penyusunannya bisa nggak nanti akan diedit gitu atau disatukan gitu. Nah kemudian untuk segi bidang ini karena penyelesaian 1 tahun ya dan di pertanggungjawaban 1 tahun ini terasa berat ya. Jadi kalau misalkan 5 tahun ya, jadi kita kan sidangnya pertanggungjawaban 1 tahun. Nah sehingga mohon jangan terlalu banyak untuk sesi sidang. Nanti dalam sesi ini terima kasih Pak. Jadi nanya ke saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Jenjo. Kalau misalnya settingnya di manajer dari 1 itu nggak bisa, karena itu sudah merupakan sebuah keputusan pusat begitu yang tidak bisa dirubah dari 14 menjadi 13. Cuma nanti ini aja mungkin kita misalnya ada sebuah kegiatan yang memiliki kesamaan
bisa digarap oleh sekbid misalnya pelatihan dengan misalnya sekbid pengembangan karir, itu kenapa tidak dalam hal satu kegiatan tapi digarap oleh dua sekbid yang berbeda? akan membacakan program yang akan diprioritaskan dan nanti yang akan dibawakan oleh Pak Bustomi. Untuk Komisi A di sini adalah ada 7 program ya. Nah di sini dari masing-masing program akan diambil 1 atau 2 ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi program yang akan dijalankan tahun berikutnya. Nah, silakan untuk Pak Bustomi selengkapnya mohon untuk dibacakan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami komisi dari A, saya di sini sebagai pelapor akan menjelaskan tentang skala program prioritas tahun 2001-2022. 2022. Sekbid organisasi dan kaderisasi nomor 1 menyelenggarakan forum organisasi, koncerap dan rapat pengurus cabang dan ranting. 2 menerbitkan surat penetapan pengurus ranting. Nomor 2 menerbitkan surat penetapan pengurus ranting dan pengurus pengganti apabila terjadi mutasi. Nomor 3, jadi ada 3 ini, menata pengolahan, kesekretariatan dan kearsipan organisasi. Ini sekbid organisasi ada 3 gitu? Ya Pak, sekbid organisasi dan kaderisasi ada 3. Nomor 2 sekbid pendidikan dan pelatihan. Ini ada 2, kami pilih nomor 1 dan nomor 4. Romawi 2, mohon maaf. Sekbid pendidikan dan pelatihan. Nanti aja sekbidnya Pak. Romawi 2. Ya, Romawi 2 Bangga. 1 bersama sekbid pengembangan profesi guru dan sekbid pembinaan karir guru menyelenggarakan workshop karya tulis pengembangan profesi atau KTI. Berikan lagi, bersama sekbid pengembangan profesi guru dan sekbid pembinaan karir guru
Sekbid Pendidikan dan Pelatihan kami pilih nomor 1 dan 4. Ya, nomor 1 bersama Sekbid Pengembangan Profesi Guru dan Sekbid Pembinaan Karir Guru menyelenggarakan workshop karya tulis pengembangan profesi atau KTI. Melapor Bapak Andri Rawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno Komisi B saya mulai. Sebelum menginjak ke selanjutnya, saya mau menawarkan apakah mau dibaca poinnya saja, apakah dengan teksnya? Poinnya apa teksnya? Poin. Saya sepakati ya. Untuk Sekbid 8 pembinaan kerohanian dan karakter bangsa. Hasil diskusi kami yaitu poin 1, poin 2 dan poin 3. Gimana? Sepakat? Terima kasih. Untuk Sekbid 9, Sekbid Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi. Poin yang kami sepakati adalah 8 dan 9. Bagaimana? Ya, lanjut. Untuk bidang ke-10, Sekbid Kerjasama dan Pengembangan Usaha. Poin 1, 2, 4, 7, dan 8. Untuk 11, Sekbid Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan. Poin 2, 3, 5, 6, dan 8. Untuk bidang 12, Sekbid Pengembangan Olahraga dan Pengembangan Seni. Poin 2 dan 3. Untuk Sekbid 13, Komunikasi dan Informasi. Poin 6 dan 7. Untuk bidang 14, Pengembangan Pendidikan Khusus Non Formal. Poin 2 dan 4. Sebelumnya, dari hasil diskusi kami dengan pertimbangan biaya dan waktu, begitulah pemaparan kami. Untuk selanjutnya, apakah disepakati atau tidak? Disepakati. Saya kembalikan ke ketua. Bagaimana Bapak Ibu disepakati? Disetujui ya? Demikian hasil diskusi Komisi B yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan saya pimpinan sidang untuk melaporkan hasil sidang pleno kami di komisi, yaitu yang tentunya berkaitan dengan keuangan dan atau perbendaharaan. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi tentang poin-poin ini, saya harap semuanya bersedia bahwa yang ada di poin keuangan halaman 21, saya pikir itu semuanya penting ya. Tetapi kami menyikapi di poin 3, Pak. Di poin 3 bagian A itu untuk anggota meninggal, mohon maaf, 15.000
menyikapi dari tahun yang lalu itu Rp10.000 kalau tidak salah ya Ketua. Nah mungkin kami tadi bermusyawarah mengingat juga kita memikirkan yang lain-lain di ranting juga mungkin kita banyak iuran sehingga kami takutkan itu memberatkan anggota semuanya pada umumnya, sehingga kami mengusulkan itu untuk diturunkan lagi seperti semula 10.000. Bagaimana? Disetujui apa enggak? Untuk poin 3 nomor A, karena berkaitan dengan keuangan, saya pikir ini hal sensitif yang saya takutkan kita anggaran agak besar susah, lebih baik anggaran kecil lancar daripada nanti anggaran besar susah. Kemudian kita juga tidak tahu nanti ke depan, naudzubillah, jangan sampai terjadi di kita itu umpamanya 1 bulan ada yang 3 meninggal, itu kan jadi lebih besar lagi, itu memberatkan kita sebagai anggota, meskipun kita mempunyai rasa kepedulian tinggi. Begitu kira-kira untuk itu Pak. Yang selanjutnya juga di poin 4 kami beserta komisi juga itu diperjelas itu kriterianya ASN atau dengan honor. ASN itu P3K dan PNS deh Pak. Karena kalau honor kan kita tahu insentifnya sebulan hanya 500.000, kasihan juga untuk hal itu, mungkin Ketua untuk diperjelas lagi. Dan yang lain-lain kami pikir ini cocok karena di setiap kegiatan itu harus berkaitan dengan keuangan itu harus jelas, yang sejelas-jelasnya nanti agar menimbulkan kepercayaan publik yang lebih besar lagi. Dan terakhir kami mengusulkan lagi, usulan saja ini diterima apa enggak berdasarkan tadi laporan rinci dari keuangan PGRI cabang untuk di pengejawantahan kembali dari laporan keuangan yang ada. Itu perinciannya dari setiap kegiatan-kegiatan. Itu aja. Terima kasih. Dari kami dapat diterima usulannya. Sebelumnya begini Pak, terima kasih. Ini mengenai komisi C. Ini kan sudah begini, nanti mungkin ditambah oleh Ketua. Ini amanat konferensi cabang yang dimantau sekali. Kemarin sudah kita laksanakan untuk yang meninggal itu kan 15.000. Ya. Sekarang misalnya diusulkan jadi 10.000. Apa tidak menyalahi konsep atau memang nanti Ketua tambahkan atau enggak? Ya ini sudah amanat konsep 15.000 itu. Kemudian yang anggota aktif di sini ditambah ASN dan honor. Kalau ASN jelas kan iurannya anggota aktif iuran. Kalau honor mau menjadi anggota aktif artinya perlakuannya sama dengan ASN, berarti di sini kan ada masukan honor, berarti harus iuran. Itu ya. Jadi kalau menjadi anggota aktif perlakuan sama dengan yang lain untuk anggota PGRI, berarti yang honor itunya harus masuk iurannya. Nah, tinggal nanti kita caranya seperti apa, gitu ya. Memang kalau memang mau disepakati, tinggal kita laksanakan, gitu. Kemudian yang terakhir untuk rincian itu, ya terima kasih setiap kegiatan dan tadi juga sudah disampaikan kita akan matchingkan, gitu ya. Mungkin itu dari kami, ya. Untuk masalah yang meninggal kan 15.000 ini sudah hasil dari konferensi cabang dan sudah berjalan selama 9 bulan. Ketua? Ya, berarti nggak bisa dirubah ya? Ya, nggak bisa dirubah. Bagaimana? Bisa disetujui? Iya, terima kasih. Berarti itu dirubah Pak. Itu berarti itu kan tadi ada usulan untuk korban dimasukkan ke dari anggota aktif, berarti kan harus ada hitam berarti kan. Ya. Berarti sekarang disetujui nih untuk menangkap bulan berarti masuk anggota PGRI aktif ya. Kira-kira Yang saya tanya tadi udah ya. Maksud saya begini, itu kan mengingat kita kan ada pegawai itu ada ASN kan ada P3K dengan PNS.
itu mah udah merupakan suatu keharusan. Ini mah baru bagi honor yang mendapatkan insentif kecil tapi dia aktif di PGRI. Bayangkan satu bulan kan dapatnya 500.000 lah. Itu sementara dia pengen aktif tapi keberatan dengan iuran seperti itu, misalnya seperti itu Pak. Terima kasih. Pimpinan, menurut saya soal keanggotaan PGRI itu sudah ada di dalam ADART PGRI sendiri, sehingga itu saja rujukannya. Jadi kalau memang di situ tidak mengisyaratkan ada pengelompokan PNS, ASN atau segala macam itu, ya maka rujukannya harus di situ. Jadi tidak bisa kita kelompokkan dan bertentangan dengan ADART PGRI. Saya pikir kita ambil rujukannya itu saja kalau soal keanggotaan. Terima kasih pimpinan. Ya. Di sini ada Pak poinnya, memang di ADART ada kalau mau jadi anggota tetap di antaranya ada pendaftaran. Yang keduanya sanggup membayar iuran wajib, itu aja. Nah sekarang ada usulan, itu maksudnya usulan kan honorer supaya masuk, honorer supaya masuk. Honorer kesukuan itu Iya supaya. Ya. Jadi untuk menjadi anggota PGRI artinya dia kalau sakit nanti dapat dansos. Ya. Jadi syaratnya itu aja, pendaftaran kemudian dia sanggup membayar iuran tiap bulan. Itu. Kalau ini kita setujui, ya. Ini kan hasil hari ini harus kita sebarkan. Nanti bagaimana cara? Kalau yang PNS kan sudah jelas di outbed. Ya dari gaji. Kedua, itu tidak akan efektif kalau sekolah dimasukkan ke dalam kegiatan itu. Sabotasi. sifatnya kan tidak harus wajib. Yang mau ikut jadi anggota siap bayar cek, tapi tidak harus juga diwajibkan, diharuskan. Itu lebih maksudnya Pak. Ya, jadi artinya yang bersedia untuk melakukan persyaratan itu kita akomodir gitu ya. Iya. Jadi gitu ya. Ya kesimpulannya gitu. Selama tidak bertentangan dengan ADART. Oke. Ya. Ya berarti ditambah Pak. Untuk itu nanti asal memenuhi persyaratan itu aja. Ya. Dan tidak ada paksaan ya. Yang tadi dipoto. Ya. Video juga. Memenuhi sekolah honorer bayar ke kepala sekolah. Cukup ya, silakan ditutup. Ya demikianlah hasil running atau hasil diskusi dari komisi kami, komisi C, bidang keuangan dan perbendaharaan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilkan Bapak Ibu semuanya, terutama adalah pada sidang pleno ke-6 itu menjadi sebuah rujukan pengurus cabang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun anggaran 2022. Nanti insya Allah di akhir tahun ini mudah-mudahan kita semuanya umur panjang, kita nanti akan sandingkan program kerja yang hari ini sudah disepakati dengan program kerja yang yang telah dilakukan ya, supaya nanti ada evaluasi nanti ke depan Pak Jadi Pak Yana, nanti ada 2 kolom begitu yang bisa menyandingkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, supaya menjadi evaluasi bagi teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya dari pengurus cabang mengaturkan banyak terima kasih atas segala waktu yang sudah disempatkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk ikut serta dalam forum konferensi kerja cabang membayar tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang sudah tercurah tenaga pikiran Bapak Ibu semuanya itu senantiasa mendapatkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, konferensi kerja cabang bayar tahun 2022 dinyatakan ditutup. Demikian, terima kasih untuk segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dari cabang hanya menyiapkan makan, silakan diambil makannya, tidak ada transport ya.